Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita mau bahas sebuah fenomena yang jujur aja jarang banget dibicarakan di dunia medis Indonesia. Kenapa ya kok makin banyak dokter yang banting setir dari praktek pengobatan biasa ke dunia estetika? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, kita mulai dari sini nih. Coba deh dengerin kutipan dari seorang pasien ini. Kalimat yang kedengerannya simple ini ternyata jadi pintu masuk buat kita ngerti pergeseran besar yang lagi terjadi. Jadi, ceritanya itu berawal dari sebuah obrolan yang gak disengaja. Saya ketemu seorang veteran militer, umurnya udah 85 tahun. Bayangin aja, beliau ini kan generasi yang ditempa sama perjuangan, bukan sama kemudahan ya. Awalnya, beliau dengan bangga banget cerita kalau kedua putranya itu dokter. Wah, keren kan? Tapi, abis itu beliau ngomong sesuatu yang jujur aja langsung membuka mata kita soal realita baru yang gak pernah kita duga di dunia kedokteran sekarang. Nah, dari cerita Bapak tadi, kita coba lihat gambaran yang lebih besar. Kisah beliau itu bukan kejadian satu-satunya loh. Ini nyambung banget sama tren yang mungkin Anda juga lihat sendiri. Klinik-klinik estetika yang sekarang ada di mana-mana, kayak jamur di musim hujan. Jadi, ini tuh bukan cuma soal pilihan karir dua orang anak aja. Pengakuan jujur dari sang ayah ini sebetulnya adalah gejala dari sebuah pergeseran yang jauh lebih gede. Pertanyaan besarnya jadi, kenapa sih bidang estetika ini bisa meledak banget, sementara praktek medis lain yang vital kok kayaknya makin berat ya tantangannya? Lalu, apa hubungannya sama JKN? Nah, ini dia pertanyaannya. Apa sih sebetulnya kekuatan yang nggak kelihatan yang mendorong tren ini? Dan gimana ceritanya, semua ini bisa nyambung ke sistem layanan kesehatan yang jadi andalan hampir semua orang di Indonesia. Dan jawabannya, percaya atau enggak, justru ada di dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional kita, atau JKN. Sebuah sistem yang tujuannya mulia banget, yaitu membuka akses kesehatan buat semua. Tapi ternyata di balik itu, ada dampak yang nggak pernah kita perkirakan sebelumnya. Nah, ini dia poin paling krusialnya. Estetika itu satu-satunya, sekali lagi satu-satunya bidang medis yang sama sekali nggak di-cover oleh JKN. Artinya apa? Dokter di bidang ini jadi punya jalur penyelamatan. Mereka bebas dari segala aturan, tarif, dan tekanan efisiensi dari sistem JKN. Efeknya tuh berantai, teman-teman. Karena mayoritas pasien sekarang bergantung sama JKN, rumah sakit dan klinik di luar sistem ini jadi berjuang keras buat bertahan. Akibatnya, dokter yang ada di dalam sistem JKN kena tekanan yang luar biasa. Pasiennya banyak banget, waktunya mepet, dan semua biaya harus ditekan seketat mungkin. Nah, kondisi ini akhirnya menciptakan dua dunia yang berbeda banget bagi seorang dokter. Yuk kita coba bandingkan, seperti apa sih rasanya praktek di dalam sistem JKN dan di luarnya. Coba kita lihat perbandingannya. Di dalam sistem JKN, gambarannya adalah volume pasien yang tinggi, konsultasi yang super singkat karena harus kejar-kejaran dengan waktu, dan tekanan buat meminimalkan biaya. Sebaliknya, di dunia estetika, pasiennya terjadwal, konsultasinya bisa lebih lama dan rileks, dan dokternya punya kebebasan penuh buat menentukan tarif dan tindakan. Beda banget kan? Dan tekanan ini bukan cuma soal fisik, tapi juga mental. Sampai ada yang bilang begini, banyak dokter merasa bukan lagi praktisi medis, tapi operator sistem. Mereka merasa kehilangan identitas profesionalnya, bukan lagi penyembuh, tapi cuma sekrup dalam sebuah mesin besar. Oke, dari sini kita bisa lihat ada sebuah dilema besar, konflik antara idealisme seorang dokter dengan realitas sistem yang harus mereka hadapi setiap hari. Jadi, kalau ada dokter yang pindah ke estetika, seringkali itu bukan karena serakah, sama sekali bukan. Tapi lebih ke keputusan yang sangat rasional dan manusiawi untuk bisa bertahan hidup, baik secara profesional maupun finansial. Perjalanannya tuh kira-kira begini. Pertama, mereka menghadapi tekanan sistemik setiap hari. Pasien banyak, sumber daya terbatas. Lalu muncul kelelahan moral karena merasa nggak bisa memberikan perawatan yang terbaik. Akhirnya, mereka menemukan jalan alternatif di luar sistem dan ya, mereka membuat pilihan untuk bertahan. Sebuah pilihan yang sangat bisa dimengerti. Nah, sekarang pertanyaannya jadi lebih besar lagi. Kalau tren ini terus berlanjut, apa dampaknya buat masa depan layanan kesehatan kita? Terutama untuk layanan pengobatan penyakit. Ini penting banget untuk dipahami. Ketika sebuah sistem membuat jalan keluar jadi pilihan yang paling logis, pertanyaannya adalah, siapa yang bakal tersisa di garda terdepan untuk ngobatin penyakit kita? Jadi, akar masalahnya mungkin bukan pada dokter yang pindah, tapi pada sistem yang tanpa sadar mendorong mereka untuk pergi. Mungkin udah saatnya kita mendefinisikan ulang apa sih artinya sistem kesehatan yang sehat.
Sukses itu nggak cuma soal berapa banyak pesertanya atau berapa banyak klaim yang dibayar, tapi juga harus diukur dari kesejahteraan para tenaga kesehatannya. Karena pada akhirnya sistem ini rapuh kalau dokter-dokternya sendiri nggak sehat, baik secara fisik maupun mental. Jadi, apakah sudah waktunya kita bicara lebih jujur tentang ini? Ujung-ujungnya ini bukan soal cari siapa yang salah kok. Bukan menyalahkan dokter, bukan juga menyalahkan sistem. Ini lebih ke ajakan buat kita semua untuk mulai diskusi yang lebih dewasa dan lebih jujur. Gimana caranya kita bisa menciptakan sistem yang adil buat pasien, tapi juga manusiawi buat para dokternya. Karena di balik semua angka dan kebijakan, ini semua tentang manusia.